nama saya Sri Suryanti dengan NPM 2411110. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang sampel dalam suatu penelitian. Jadi, sampel dalam penelitian ini adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam konteks penelitian, sampel digunakan sebagai representasi dari populasi yang sedang dipelajari, dengan tujuan untuk mengetahui karakteristik populasi melalui analisis data dan yang dikumpulkan dari sampel tersebut. Sampel dapat diartikan sebagai wakil dari anggota populasi. Bahkan, hasil penelitian yang didapat dari analisis data sampel dapat digeneralisasikan untuk populasi yang lebih luas. Selanjutnya ada desain sampel. Desain sampel ini adalah metode yang digunakan untuk memilih sampel dari populasi yang ada. Dalam metodologi penelitian, desain sampel sangat penting karena kesalahan dalam memilih sampel itu dapat menyebabkan bias seleksi yang mengganggu suatu validitas kesimpulan penelitian. Nah, ada beberapa contoh dari desain sampel yang umumnya digunakan dalam suatu penelitian. Pertama itu ada sampel random sampling. Teknik sampling ini dianggap sebagai teknik dasar dalam suatu statistik. Untuk mengumpulkan suatu random sampel, pertama-tama peneliti memberikan nomor urut pada setiap populasi yang ada dengan cara membuat daftar. Masing-masing individu memiliki nomor yang berbeda. Setelah semua nomor terkumpul, peneliti mengacak secara random nomor berapa saja yang akan muncul. Nah, selanjutnya individu dengan nomor yang muncul itulah yang akan menjadi sampel dalam penelitiannya. Kedua itu ada sampling acak kompleks. Nah, atau sering disebut dengan cluster sampling. Sampling acak kompleks ataupun cluster sampling itu merupakan metode di mana setiap populasi dibagi menjadi sebuah kelompok yang berisi beragam karakteristik atau heterogen. Contohnya, seorang peneliti ingin melakukan penelitian mengenai performa sinyal telekomunikasi. Dalam metode ini, populasi dibagi menjadi beberapa kelompok. Bahkan kemudian setiap kelompok itu dipilih secara acak untuk menjadi sampelnya. Misalnya, jika populasi adalah kota-kota di Indonesia, maka penelitian dapat membagi kota-kota menjadi beberapa kelompok, yaitu berdasarkan ukuran penduduknya, lokasi geografis, bahkan lain-lainnya. Ketiga itu ada desain sampel lain. Nah, ada beberapa desain sampel lain ini yang digunakan dalam penelitian, seperti stratified sampling atau systematic sampling dan snowball sampling. Stratified sampling ini digunakan ketika populasi memiliki variasi yang signifikan dalam karakteristiknya, bahkan dalam peneliti ingin membagi suatu populasi menjadi beberapa kelompok berdasarkan karakteristik tersebut. Systematic sampling digunakan ketika populasi besar dan penelitian ingin memiliki sampel secara sistematis. Sedangkan snowball sampling itu digunakan ketika populasi tidak dapat diidentifikasi secara langsung, bahkan peneliti harus menggunakan referensi dari subjek yang telah diteliti sebelumnya untuk memperluas sampel tersebut. Selanjutnya, proses pengambilan sampel. Jadi, proses pengambilan sampel ini adalah tahapan yang dilakukan dalam penelitian untuk memilih sebagian dari populasi yang akan dijadikan subjek penelitian. Proses ini sangat penting karena hasil penelitian yang diperoleh dari sampel harus dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih besar. Nah, ada tahapan umum dalam proses pengambilan sampel. Di antaranya itu pertama, itu mendefinisikan populasi yang akan diamati. Jadi, dalam mendefinisikan populasi yang akan diamati ini, peneliti harus memastikan bahwa definisi populasi yang akan diamati jelas bahkan spesifik, sehingga dapat memastikan bahwa penelitian akan berfokus pada populasi yang tepat. Kedua itu menentukan kerangka sampel dan kumpulan semua peristiwa yang memungkinkan. Dalam tahapan ini, peneliti harus memastikan bahwa kerangka sampel yang dipilih dapat mencakup seluruh peristiwa yang relevan, bahkan mewakili populasi yang mereka amati. Ketiga itu menentukan teknik atau metode sampling yang tepat. Pemilihan teknik sampling yang tepat ini sangat penting karena dapat mempengaruhi kualitas bahkan keakuratan data yang diperoleh. Teknik sampling yang umumnya digunakan antara lain itu seperti random sampling, systematic sampling, bahkan stratified sampling. Nah, keempat itu melakukan pengambilan sampel atau pengumpulan data. Dalam tahapan ini, peneliti harus melakukan pengumpulan data dari sampel yang telah dipilih. Data yang dikumpulkan harus relevan bahkan sesuai dengan tujuan penelitian tersebut. Kelima, itu melakukan pemeriksaan ulang.
pada proses sampling tersebut. Nah, pemeriksaan ulang ini pada proses sampling yang dilakukan untuk memastikan bahwa proses pengambilan sampel ini telah dilakukan dengan benar-benar, bahkan sesuai dengan tujuan penelitian tersebut. Pemeriksaan ini juga membantu untuk dalam mengidentifikasi, dalam mengatasi kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses pengambilan sampel tersebut. Tentang sampel dalam penelitian, apabila ada penyampaian materi yang kurang jelas ataupun pengucapan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.